Perkenalkan, nama saya Tristan Tani, kelas D11, NIM 2011-06-1879. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada Katolik Sintang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang proposal saya, yaitu yang berjudul pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar PKN siswa kelas 4 SD Negeri 02 Semitau tahun ajaran 2022-2023. Baik, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan latar belakang. Membaca merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa. Membaca merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembelajaran di sekolah. Dengan membaca, seseorang memperoleh informasi dari bahasa bacaan dari berbagai media. Membaca juga menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi, sebagaimana dinyatakan oleh Firda Arni 2005 halaman 14 bahwa membaca merupakan komunikasi dari pemikiran antara penulis dan pembaca. Jadi dengan membaca, siswa dapat mengunduh pengetahuan yang disediakan. Penulis semakin sering membaca, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. Membaca merupakan salah satu pintu utama untuk dapat mengakses pengetahuan. Pengetahuan ini tentunya akan dapat dipahami dan disukai secara maksimal melalui proses belajar yang giat, tekun, dan terus-menerus. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan dengan melakukan aktivitas membaca itu sendiri. Dengan bekal pengetahuan, itulah manusia mampu menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pengetahuan, tentu saja manusia akan banyak menemui kesulitan dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar 9 tahun merupakan lembaga pendidikan pertama yang menanamkan siswa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa kelas 4 di sekolah dasar. Menurut Kemdi 2012 halaman 5, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran bersifat interdisipliner, terutama disiplin ilmu hukum, politik, dan moral. Sebagian dari pendidikan PKN secara umumnya memiliki peran penting dalam peningkatan pendidikan. Secara khusus, pendidikan PKN turut berperan dalam mencetak para peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan memiliki inisiatif dalam menghadapi gejala dan masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat. Namun, seringkali pelajaran PKN sering dianggap sebagai pelajaran yang membosankan dan lebih berkesan hanya menghafal teori karena jarang dipraktikkan, dengan membuat siswa bosan, sehingga siswa pun merasa malas untuk membaca buku pelajaran PKN. Siswa yang berada di lingkungan yang kurang mendorong untuk membaca membuat minat baca siswa rendah. Lingkup sosial ekonomi keluarga menjadi faktor yang cukup berpengaruh pada minat baca siswa. Pada masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah, mereka akan mempunyai pola pikir bahwa buku bukanlah prioritas kebutuhan dalam keluarga. Minat baca yang rendah ini akan berpengaruh pada rendahnya tinggi pengetahuan dan wawasan siswa. Kemudian, pada dunia pendidikan, siswa-siswa yang memiliki peringkat baik di kelas pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dibandingkan dengan siswa yang memiliki peringkat kelas di bawah siswa yang tersebut. Lanjut ke rumusan masalah. Apakah pengaruh yang signifikan
minat baca terhadap prestasi belajar PKN siswa kelas 4 SD Negeri 02 Sipitau tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui minat baca terhadap prestasi belajar PKN siswa kelas 4 SD Negeri 02 Sipitau tahun pelajaran 2022-2023. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan akan dapat berhasil dengan baik, yaitu dapat mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam minat membaca di SD dengan prestasi belajar. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi siswa, meningkatkan minat siswa dalam belajar PKN serta untuk bermotivasi siswa. Yang kedua itu ada meningkatkan peserta belajar PKN siswa dengan mengembangkan minat. Bagi guru, bahan referensi bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, menambah pengetahuan guru tentang minat baca dan prestasi belajar PKN. Dan yang ketiga, informasi bagi guru agar mampu menentukan pendekatan yang cocok dalam pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir itu ada bagian penelitian. Bagian penelitian yang pertama, menambah pengalaman dalam melakukan penelitian. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran maupun sebagai masukan bagi penelitian yang lain. Yang B, bagi lembaga SDKIP Pesada Peristiwa Sintang, yang pertama itu memberikan informasi dan memaham kepada para pembaca maupun orang tua tentang minat baca dan peserta belajar. Dan yang kedua, menjadikan pembaca maupun orang tua mengetahui perkembangan minat baca terhadap peserta belajar dan dapat ikut mengatasi apabila siswa mengalami tanda-tanda kesulitan. Dan yang E, definisi operasional. Minat baca, yang dimaksud minat baca dalam penelitian ini adalah tolak ukur kegiatan membaca dari seseorang siswa sekolah dasar dalam kesehariannya, yang dapat dibuktikan melalui intensi membaca buku, surat kabar, maupun majalah setiap harinya. Prestasi belajar PKN, penciptaan kecakapan kognitif siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN, sejauh mana pemahaman siswa tentang bagaimana organisasi di lingkungan seperti yang telah diajarkan guru dan dihitungkan dalam bentuk nilai ataupun berupa angka-angka. Baiklah, di sini saya akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama A, kajian teoritik. 1. Minat baca, pengertian minat baca dalam Kamus Bahasa Indonesia 2015. Minat baca adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu, yaitu gairah, keinginan. Menurut Muhyiddin Syai 2010 halaman 151 menyatakan bahwa secara sederhana minat baca atau insight berarti cenderung dengan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu. Menurut Wenckel 2004 halaman 24, minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan masa senang berkesinambungan dalam bidang itu. Menurut Sumadi Surbata 2005 halaman 109, minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk terkait pada suatu objek atau menyenangi suatu objek. Selanjutnya, Salmeko 2010 halaman 57 mengungkapkan
mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan memenangkan beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus yang disertai dengan rasa sayang. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah gejala psikologis seseorang secara sadar untuk cenderung terkait atau menyenangi suatu objek sehingga individu menunjukkan pemutusan terhadap suatu objek tersebut. B. Unsur minat. Unsur minat terbagi menjadi 3. Yang pertama unsur kognisi atau mengenal. Dalam arti minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat tersebut. Dan yang kedua, unsur emosi atau perasaan, karena dalam partisipasi atau pengalaman itu diserta dengan perasaan tertentu atau biasanya prasarana senang. Dan yang ketiga, unsur koneksi atau kehendak merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut, yaitu diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan. Dan yang kedua, sedangkan menurut Word 1998 halaman 64, unsur-unsur timbulnya minat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada partisipasi, dan yang kedua ada kebiasaan, ketiga itu ada pengalaman. Partisipasi, kesulitan siswa dalam suatu pembelajaran atau keaktifannya akan menyebabkan timbulnya minat pada siswa. Minat timbul kalau ada hubungan atau sanggup menghargai, memahami, menikmati, menghargai suatu pengetahuan atau lainnya. Jadi apabila siswa sanggup memahami atau menghargai, menikmati suatu pengetahuan khususnya pelajaran, maka siswa akan memiliki minat terhadap ilmu pengetahuan atau mata pelajaran tersebut. Kebiasaan, minat dapat timbul karena adanya suatu kebiasaan di mana kebiasaan ada hubungannya dengan aktivitas yang berulang-ulang. Jika setiap hari bertemu dan bertatap muka dengan guru serta selalu aktif mengikuti pelajaran, maka lambat laun dalam diri siswa akan timbul minatnya terhadap mata pelajaran. Dan yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu penyebab timbul minat karena adanya pengalaman menyenangkan atau menyediakan akan membawa kesan tersendiri bagi diri yang kemudian akan masuk ke dalam jiwanya. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur minat meliputi unsur organisasi, emosi, dan koneksi, di mana dari beberapa unsur tersebut masih dapat unsur spesifik seperti perasaan, senang, kebutuhan, keterkaitan, keinginan, dan mencari akan hal-hal yang diminat. Beberapa teori ini akan dijadikan sebagai dasar pembuatan instrumen pada penelitian ini. Dan yang C, pengertian membaca. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 2005, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Menurut Hodgson, terkait membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh membaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual. Akan tetapi diketahui, membaca melibatkan penglihatan gerak mata, pembicaraan batin, ingatan, pengetahuan mengenai kata yang dapat dipahami dan mengalami pembacanya.
pengalaman pembacanya. Sebuah aspek pembaca sandi atau decont adalah menghubungkan kata-kata tulis word dengan makna bahasa lisan word yang mengucapkan pengubahan tertulis cetak menjadi bunyi yang bermakna. Baik, di sini saya akan melanjutkan tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, makna arti erat sekali berhubungan dengan maksud, tujuan atau intensif kita dalam membaca. Ketujuh tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh perincian atau fakta. Dan yang kedua, memperoleh ide-ide utama. Dan yang ketiga, mengetahui urutan atau suasana organisasi cerita. Dan yang keempat, membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi cenderung dalam membaca. Dan yang kelima itu mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan. Yang keenam, menilai atau mengevaluasikan isi wawancara atau bacaan. Ketujuh, membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata. Sedangkan menurut Blanington atau Irwan 2007 halaman 11, tujuan membaca mencakup yang pertama itu kesenangan, yang kedua itu menyempurnakan bacaan atau nyari, dan yang ketiga ada menggunakan strategi tertentu, dan yang keempat memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, dan yang kelima mengkaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, dan yang keenam memperoleh laporan untuk laporan lisan atau tertulis, dan yang ketujuh mengkonfirmasikan atau menolak berdiskusi, dan yang ke-8 menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks. Yang ke-8 menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Dan yang E, manfaat membaca. Menurut Faridah Rahim 2007 halaman 1, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa-masa mendatang. Manfaat-manfaat membaca antara lain yang pertama adalah meningkatkan pengembangan diri, dan yang kedua memenuhi tuntutan intelektual. Yang ketiga memenuhi kepentingan hidup, dan yang keempat meningkatkan minatnya terhadap suatu bidang, dan yang kelima mengetahui hal-hal yang aktual. Sedangkan menurut Widya Martaya 1992 halaman 140 sampai 141, manfaat membaca adalah yang pertama itu dapat membuka cendrawala kehidupan bagi pembaca, dapat menyaksikan dunia lain, dunia pikiran dan renungan. Dan yang ketiga, merubah pembaca menjadi personal dan terasa nikmat tutur katanya. Jadi dapat diketahui bahwa manfaat membaca antara lain adalah meningkatkan pengembangan diri, memenuhi tuntutan intelektual, memenuhi kepentingan hidup, meningkatkan minatnya terhadap suatu bidang, mengetahui hal-hal yang aktual, membuka cendrawala kehidupan bagi membaca, menyaksikan dunia lain, dunia pikiran dan renungan, dan merubah pembaca menjadi
mempesona, dan terasa nikmat tutur katanya. F. Jenis membaca. Menurut Tarigan 2008 halaman 23, membaca dapat dibedakan dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu dia membaca. Proses membaca dapat dibagi dua, yaitu membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Dan yang kedua, membaca dalam hati. Menurut Sudarso 1998 halaman 18, membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan atau dengan nyaring kepada orang lain. Menurut Tarigan 2008 halaman 23, membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun membaca bersama-sama dengan orang lain atau mendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Dari beberapa uraian tersebut, jenis membaca dapat digaris besar akan menjadi membaca ekstenik dan ekstenik. Jenis membaca yang dimaksud dalam penilaian ini adalah jenis membaca ekstensif. Jika digolongkan menjadi lebih, maka menjadi pembacaan yang dimaksud dalam penelitian adalah membaca di mana dari membaca dangkal pembacaan proses pemahaman dangkal yang bersifat luas, namun cukup membuat membaca oleh wawasan. Minat baca. Menurut Faridah Rahim 2007 halaman 28, minat baca adalah keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai niat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesedihannya untuk mendapat bahan bacaan, dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri atau dorongan orang lain. Ditarik kesimpulan bahwa minat membaca adalah keinginan dan perhatian seseorang yang disertai usaha dan rasa senang untuk membaca. Yang maksud minat membaca dalam penelitian ini adalah tolak ukur keinginan membaca dari seseorang siswa sekolah dasar dalam keseharian yang dapat dibuktikannya. Yang kedua, ada karakteristik siswa di sekolah dasar. Menurut Berita 2008 halaman 104, masa sekolah dasar atau masa usia sekolah sering dijabarkan sebagai masa kanak-kanak akhir. Masa ini dialami anak usia 6 tahun sampai masuk masa pubertas dan masa remaja. Awal yang berkisar pada usia 11 sampai 13 tahun. Pada masa ini anak sudah matang bersekolah dan siap masuk sekolah. Berkurang rasa egonya dan mulai berpikir sosial. Terjadi peningkatan dalam hal pemeliharaan, mengelompokkan beda-beda yang sama ke dalam 2 atau lebih kelompok yang berbeda, mulai banyak memperhatikan dan menerima pandangan orang lain. Memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari, yang hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. Yang kedua, menjalankan masa akhir ini telah akan minat pada hal-hal yang mata pelajaran khusus yang oleh para ahli yang mengikuti teori-teori faktor sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor tersebut. Yang ketiga, prestasi belajar. Pengertian prestasi dalam Kamus Bahasa Indonesia 2005, prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dari yang telah dilakukan seseorang dikerjakan. Menurut Sardiman AM 2007 halaman 46, prestasi adalah
kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar. Dan yang kedua, yang B, pengertian belajar. Menurut Salmetto 2010 halaman 2, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. C. Pengertian prestasi belajar. Menurut Hasan Alwi Salmetto 2010 halaman 38 bahwa prestasi belajar adalah pengusaha pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai yang diberikan guru. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. A. Faktor-faktor dalam diri individu. Menurut Nana Saudoyo, menurut Nana Saudoyo 2009 162, banyak faktor yang mempengaruhi usaha dan keberhasilan belajar. Faktor-faktor tersebut menyangkut aspek jasmania maupun rohania dari individu. Aspek jasmania mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dari individu, sedangkan aspek psikis atau rohania menyangkut kondisi kesehatan psikis. Kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, serta kondisi efektif atau konektif dari individu. Faktor yang B, faktor-faktor di luar individu. Menurut Nana Saudoyo, keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar dari siswa, baik faktor fisik maupun sosial fisiologis yang berada pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga maupun lingkungan utama dalam pendidikan memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. 5. Pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Departemen Pendidikan Nasional 2006 halaman 49, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan kewarganegaraan menurut Normas Barkley 2011 halaman 3 adalah usaha sadar untuk menyampaikan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban, membela bangsa dan tanah air Indonesia. B. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional 2006 halaman 49, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali siswa dengan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan masyarakat berbangsa. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 6. Pengaruh minat baca terhadap peserta didik. B. Kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang relevan. Dengan penelitian ini sebelumnya
pernah dilakukan oleh Siti Khadijah yang berjudul Pengaruh Minat Baca Cerita Anak dan Investasi Nonton Film Anak Terhadap Kemampuan Mengarang Siswa Kelas 4 SD Negeri 02 Sental. Penelitian tersebut menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar negeri yang terdapat di Kecamatan Sental. Dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2022. Berdasarkan hasil analisis, data menunjukkan bahwa minat baca cerita anak dan edukasi. Selain itu, penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Ahmad Kurniawan dengan judul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan model pembelajaran kreatif. Dari sini saya akan masukkan ke C, kerangka berpikir. Banyak faktor, contohnya kerangka berpikir seperti ini. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan, antara lain adalah faktor psikologis dan adapun faktor fisiologis adalah kondisi fisik dan panca indera. Di sini ada kerangka pikir, kondisi fisik, kondisi panca indera, minat baca, motivasi, kemampuan kognitif, prestasi belajar PKN. Salah satu faktor yang mempengaruhi peserta didik belajar adalah minat baca. Dengan membaca, seseorang akan mengetahui banyak informasi dari belahan dunia manapun. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk membaca. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk membaca adalah minat membaca. Minat membaca adalah keinginan dan penghayatan seseorang yang disertai usaha dan rasa senang untuk membaca. Dengan membaca dapat membuat seseorang memenuhi tentu dan mengetahui hal-hal yang aktual. Yang D, hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Ada pengaruh yang fisiknya minat baca terhadap peserta belajar pendidikan kewarganegaraan siswa kelas 4 SD Negeri 02 Sental. Baiklah, saya akan masukkan ke bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian. A. Pendekatan penelitian. Menurut Nana Shoidi 2010 halaman 318, pendekatan penelitian merupakan suatu model atau sistem pencairan dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran atau landasan teoritis tertentu. Berdasarkan pada pendekatan yang penelitian ini secara garis besar merupakan penelitian kuantitatif. B. Desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga penelitian akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. C. Variabel penelitian. Suyono 2012 halaman 63 menjelaskan variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Dan yang D, tempat dan waktu penelitian. Pertama, tempat penelitian dilakukan di desa Semitahulu. Penelitian diadakan pada seluruh SD di desa tersebut yang merupakan institusi yang melaksanakan kegiatan pendidikan untuk suatu kurikulum SD. Yang E, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Suharsini Arkuno 2006 halaman 130, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan kreativitas tertentu yang ditetapkan oleh
penilaian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Suhamsini 2006 halaman 131, sampel adalah sebagai atau wakil dari sejumlah populasi yang diteliti. F. Metode pengumpulan data. Menurut Arikunto 2006 halaman 175, teknik pengumpulan data adalah bacaan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. G. Instrumen penelitian. Menurut Arikunto 2006 halaman 160, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. H. Uji instrumen. Uji coba instrumen perlu dilakukan sebagai melakukan penelitian. Hal ini dimaksud agar instrumen yang akan digunakan dalam mengatur variabel memiliki variabilitas yang reliabilitas sesuai dengan ketentuan instrumental. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen. Selain harus valid, instrumental juga harus memenuhi kesadaran reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan. I. Teknik analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Mengemukakan bahwa yang termasuk dalam strategi antara lain skala pengukur, menyusun data penelitian, ukur cenderung memusatkan. Yang pertama yaitu ada skala pengukuran, yang kedua ada menyusun data penelitian, dan yang ketiga mengatur data ke dalam sebuah frekuensi, menyajikan data dalam bentuk garis. Yaitu ada menjadi dua, yaitu means, median, metode. Yang ketiga ukuran keragaman atau variabilitas, itu ada rentangan, dan yang kedua ada varian, yang ketiga ada